Lho nggih malah niki pokoknya niki kampanye syukur lah. Pokoknya karena tadi coba yang biasa donga-donga itu dikurangi lah. Syukurnya dulu yang lho sampean tak arani, doa yang mandi itu dimulai apa? As-sana 'ala Allah. Tinggi mana doa dengan syukur? Syukur. Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Sedanten ingkang kula hormati, niki bener-bener ngaji nggih. Terus saya akan baca kitab Maslakut Tanassuk karanganipun Mbah Mun, dan ini sering dijazakan beliau sekira-kira ya 10 tahun atau 12 tahun sebelum wafat. Terus diulang-ulang tiap tahun. Niki kula waos masalah talqinu dzikri, tapi mangke kula terangaken dari sisi ilmiahipun, dari sisi sanad. Kula waos nggih kersane tabarruk bi al-fadi syekhina. I'lam annahu la yakunul abdu haizan li hadzal maqami hatta arafa annahu la budda li hadza minas sayri ala maslakin salaka fi ahlu hadza sya'ni. Terus kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat yang otoritas kebenarannya itu absolut, pasti benar bahwa alam raya niki gadah pangeran ingkang asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengamalan niku, pengamalan la ilaha illallah itu harus ditalkin, diajarkan oleh orang yang spesialis ya, orang yang benar-benar mempunyai maslak. Maslak itu cara sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tersemut ketika Mbah Mun sering ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus uniknya di surat Fatihah itu, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu bukan sirotoka jalan jenengan, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya masih ingat betul ketika Mbah Mun ngendikan Allah itu mboten saged ditiru. Wong Allah mboten dahar, mboten ngombe, mboten tidur. Sing saged ditiru niku nggih padha-padha manusa, sehingga disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Maka dalam disiplin ilmu sanad itu sampai ada kalimat ekstrim, man ta'allama bila syekhin fasyekhuhu setan. Itu tidak main-main ya. Artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kayak kerajaan kecil, santri tidak pernah ngeritik, itu keliru. Sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai apa? Sanad. Bukti ini apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi untuk mengikuti jalan Allah niku harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Telah itu artinya finish. Finish itu artinya sudah meninggal. Saya masih ingat betul kalimatnya Mbah Mun, kalau kamu mengikuti orang, kalau ingin kebenarannya permanen, yang sudah meninggal. Potongan-potongan soleh dadakan ngeten kan nggak meyakinkan. Pas ngaji gayane kok wong soleh, engkau mulai kumat meneh, soleh meneh, kumat meneh, itu kan nggak meyakinkan. Istighfar gini nangis, karek nonton dangdut gini nyesal. Terus apa ya, nggak jelas no? Terus gak kasil maksiat ya nyesal, gak kasil taat gitu nyesal. Itu nanti ikut partai wa akharuna atarafu bidzunubihim khalatu amalan shalihah wa akharuna sayyi'a. Jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur aduk antara kebaikan dan keburukan. Kayak sampean sering sholat saf awal itu ya baik, tapi ya ono sombongi. Maksudnya ono sombongi, kowe iku sapa wani kok ngarep. Maksudnya itu ya ribet kan. Makanya ada wali jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang. Alasannya aku izin mbek pangeran, sawangane kok ngarep. Jadi ilmu itu macam-macam. Bapak riyen sering dawuh, nek ana wong istiqomah ngimami masjid itu ya apik. Tapi nek keseringan ya perkarane ambisi mau digenti. Jadi istiqomah itu nek keterusan itu ya dadi ambisi.
Mulane gak jelas sing imam wujud terus iku istiqomah apa mau diganti. Artinya apa? Hidup ini gak jelas. Justru gak jelas itu bagus karena ketok menusane, napa? Ketok menusane. Sehingga dalam ilmu fikih itu lucu. Kalau cerita wali-wali top, Abdullah bin Umar niku semadzhab dengan Abdullah bin Abbas. Mboten seneng urip teng tanah haram. Ketika banyak ulama, banyak sahabat senang hidup di tanah haram, alasannya sholat di tanah haram itu seperti 1000 napa? Sholat. Tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya, maksiat di tanah haram juga lipatannya sama. Maka rumahnya Abdullah bin Umar itu pas yang perbatasan. Nak sholat di bojone di tanah haram, nak tukaran metu. Jadi ono area tukaran itu dikondisikan steril. Jadi masyhur itu. Jadi beliau nak lagi mesra mbek bojone wiridan teng tanah haram, nak tukaran metu sik. Baru tukaran secara meyakinkan karena sehingga kita di Indonesia sebenarnya punya sisi yang luar biasa karena kita ada maksiat di tanah haram. Jadi bisa saja kita ini orang keren karena tidak pernah maksiat di tanah haram. Walaupun saya nggak tahu kaji, nggak tahu umroh, tambah keren karena nggak pernah maksiat di. Karena banyak juga orang yang nangis di Masjid Haram jebule ngenes, samunaki sing elek bojoku tok. Rawong Turki wayu, wong Pakistan wayu. Bareng roh bojone elek wireng pesek. Terus nangis, ya Allah, samunaki sing elek kok bojoku tok. Nah, berhubung wayah haji dikira itu religius, napa? Akhirnya sing wedok gak terima, samunaki ganteng kabeh sing elek kowe tok. Makanya di haji itu pangeran nyindir faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Itu pakai fi ku ing dalem. Jadi potensi maksiat kalau kaji itu fi. Justru pas haji itu pas potensi maksiat. Wong teng kene matof niku nggon tawaf niku. Terus masyaallah wong ayu nggih pirang-pirang, wong ganteng nggih pirang-pirang. Terus mari geger, mergo rebutan ngambung hajar macam-macam. Jadi kula suwun ijtihad, dia napa ijtihad itu harus kita dengar. Jadi di antara mazhabnya ulama termasuk Abdullah bin Abbas itu nempat di Thaif. Thaif itu dari Mekah 3 jam. Alasannya nggak ingin kalau terjadi apa-apa di tanah napa haram. Kita tahu Ibnu Abbas itu mengalami konflik politik dengan Abdullah bin Zubair. Itu ekstrim betul konflik dua beliau. Akhirnya beliau milih di tanah haram. Wis tukaran-tukaran lah nak raning tanah haram. Maksudnya gremeng, bukan tukaran bacokan, gremeng lah, gremeng sidik nak raning masjid haram. Artinya jangan kira orang di Indonesia terus ndak hebat, ya hebat, punya sisi nggak maksiat di tanah haram. Ya misalnya sholat gak ngarep nang masjid haram, jebule salate ya Allah sini wong. Wis gak ngarep paling afdol, jebule paling keliru coba. Mulai takbir yo keliru plus udzon. Haji Indonesia nu nak sofa walu niate rada elek. Sudah sih maca bismillah ta ora tau tak go ngarep gitu. Menurut kalau yang kesekian kali ditanya gitu. Dadi niate go ngarep ku kepen ngetes sudah sih maca bismillah ta ora. Lho ngapa kowe ape salat apa ape suudzon. Bantah-bantahan. Aku krungu dhewe tau go ngarep pancen ra maca. Sing go guri ora maca tapi lonton ora caku go ngarep ya kepen krungu nyatane ora. Jadi kok ngarep. Terus kedua niate iku balapan ngambung Hajar Aswad. Jadi salate kok ngarep. Sekali salam langsung melayu ngambung Hajar Aswad. Iku niat apik niat elek ra roh, tapi ndak semua yang di sofa walu niate baik. Tapi niat ndak baik itu kadang baik. Itu saking apikane pangeran. Kula kenangan cerita dari Mbah Mun yang paling saya kenang itu gini. Dulu ono santri nakal. Ya jane ora dulu tok, saiki luwih akeh, tapi sawangane cerita kan kudu dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Jane aku rada kecewa mek sejarah iku. Dulu ono santri nakal, saiki luwih akeh. Niku kepengin nginceng ninge mergo ning wayu. Niku dhisik jarang ning sepedaan motor ngalor ngidul ning Pasar Bangilan jarang. Dadi nek kepengin roh iku kudu dadi bakul banyu. Dados bakul banyu karena satu-satunya cara roh wong ayu kudu dadi bakul banyu nyamar. Bakul banyu ngisine ning jero jeding. Jadi kadang ya roh ninge rajil bapan macam-macam. Kiai ini wali tenan, bukan wali debutan, bukan wali senior, namun wali betul. Nah, sampai saiki dadi wali kan wis ora ono kuota wali, segelem ra gelem jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat ngoten mawon wali.
Lu bertahun-tahun. Kiai ini ngerti, seneng mergo digratisi, dikai rego murah. Kiai ini ngerti nek iku niate elek. Suatu saat gak ada perkembangan, santri ini mulai gremeng karena gak direspon. Diceluk be kiai ini. Kiai pentok anakku. Nggih Yai. Kowe salat ning Masjid Haram saf awal 40 dina jamaah mbok saf awal. Nggih Yai. Kok bar tak rabekno anakku. Nggih. Seneng salat. Hari pertama ya demi dapat istri, hari kedua terus suwe-suwe ku in ku nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmati rukuk terus nyaman. Saking nyamannya ku berkebutuhan sholat di sofa awal. Bukan karena cewek tadi. Bareng hari ke-40 diparani mbek kiai ini. Aja mulai tak rabekno. Loh. Mboten saged, Mbah. Jare nek wis salat 40 dina tak rabek. Oh mboten, salat diterima untuk cawe tok. Mboten. Mboten ngenyak uang sholat jadi mau dijoli. Jadi orang nggak bener itu kadang ya jadi bener. Jadi wali kadang daftarnya lewat bakul banyu, terus kadang rodok delok wong wedok sithik-sithik, tapi nak pangeran ngangkat kira kurang coro. Jadi wali can iki. Akhirnya kiai ini sing nangis. Cung gelem lek cok kamu pede mantu. Iki gak gelem tenan. Ngenyak uang sholat jadi mau dijoli.